kita manusia itu Ya. terbiasa untuk berpikir ya, terbiasa berpikir segala sesuatunya dilogikakan, segala sesuatunya dipikirkan, segala sesuatunya dicarikan jalan keluar, segala sesuatunya dicarikan solusi. Tapi saya tahu bahwa saya harus mencari Tuhan, gitu loh. Saya harus mencari Tuhan dan saya harus menemukan diri saya sendiri karena saya sudah hampir kehilangan jiwa di situ kan, benar-benar suatu trauma. Kepengen berpikir, merasakan dan mengucapkan bahwa suatu hari mereka akan belajar, bekerja, hidup, mandiri dan bahagia di luar. Jadi itu bisa dikatakan memang visi dan misi hidup saya. Begitu kamu nggak happy, itu kamu sudah berpaling dari wajah Tuhan. Ya. Karena Tuhan cuma kasih kamu, be good lah, be good, be happy, semuanya itu baik. Ya. Kan semuanya itu baik. Trust me, just be happy, semuanya itu baik. Rancanganku tuh tidak akan salah. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol dengan sesama alumni lagi. Kita ketemunya kemarin di KAD ya, Ci ya. KAD 25 bulan Desember yang lalu. Ya, walaupun ngobrolnya cuman beberapa menit waktu itu, sebentar banget, terus Sepintas. tak minta untuk sharing langsung Cik Dian. Oke, boleh perkenalan dulu mungkin, Cik. Ya, dengan senang hati Rian, selamat pagi ya ini. Selamat pagi, saya Dian. Asalnya dari Semarang, cuman saat ini saya tinggal di Jakarta. Sudah 4-5 tahun inilah saya tinggal di Jakarta. Di Semarang saya alumni SMA Kolese Loyola dengan Rian sama-sama. Dia ketemunya baru kemarin. Baru kemarin. Terus kalau boleh tahu kita cerita flashback latar belakang dulu Ci ya, sebelumnya dulu. Okay. Dian itu memang asli Semarang, terus memang sekolah di Semarang, dan terus setelah sekolah dari Loyola itu ngambil jurusannya apa Ci? Saya kelahiran Semarang 76, jadi 49 tahun yang lalu saya lahir di Semarang, terus sekolah sampai kuliah di Semarang, Loyola, terus ke Fakultas Psikologi di Sugiro Pranoto Semarang. Terus saya berkarir di banking, malahan kuliahnya psikologi tapi karirnya di banking. Lumayan sih saya belajar dan berilmu di banking 23 tahun. Wow. Sampai saya resign itu tahun 2022 setelah pandemi kayaknya 2022 lah. 21 buntut atau 22 awal gitu. Saya resign dari banking dan saat itu saya di Jakarta. Karena memang tengah-tengah itu ujung-ujung saya berkarir di banking, saya penugasan Jakarta, terus akhirnya saya resign dan tetap di Jakarta sampai sekarang. Oke. Nah, kalau di podcast ini kan kita biasa ngobrol tentang spiritual. Jadi kayak ya keimanan dan sebagainya lah. Kita kan tadi off the record juga sudah ngobrol sih tentang proses gimana naik turun keimanan Dian dengan Tuhan itu loh. Nah, boleh diceritain mungkin cerita yang pertama kali titik baliknya Cik Dian ketika itu yang kejadian apa tadi loh. Pertama kali melihat kebesaran ilahi. Walaupun mungkin dari awal dari lahir juga Katolik ya, cuman kan ada peristiwa-peristiwa tertentu yang tadi diceritain. Ya, jadi saya lahir di keluarga Katolik. Saya lahir memang sudah Katolik karena keluarga besar Katolik. Terus sudah baptis juga dari bayi. Terus ya sekolah selalu di sekolah Katolik, pernikahan juga Katolik, semuanya Katolik lah. Pokoknya saya lahir di keluarga Katolik yang taat, di keluarga Katolik yang baik, keluarga Katolik yang suci sampai saat ini. Jadi iman Katolik itu memang sudah ada dalam urat nadi saya gitu ya, ceritanya gitu ya. Pada saat saya di usia ya sudah usia yang matang dan sudah tidak mencari kanan kiri lagi. Ternyata memang Tuhan menunjukkan kebesarannya. Dengan apa? Dengan kehilangan besar. Dengan sebuah kehilangan besar, sebuah kehilangan yang cukup masif, yang besar. Jadi waktu itu berapa tahun yang lalu itu kehilangan income lah ya, bukan kehilangan income, kehilangan aset ya, kehilangan aset yang masif dan besar. Dari situ
saya mulai menyadari bahwa pada saat kita tidak punya apa-apa, terus kita piye? Pada saat kita tidak punya apa-apa, kita sudah tidak megang apa-apa, terus kita piye ini supaya kita tetap hidup dengan pantas. Disitulah mulai saya yang mencari dan pengen selalu dekat sama Tuhan. Saya yang mencari jalan untuk selalu dekat sama Tuhan. Tadi ketika itu kan tadi ada yang keskip mungkin dikit. Pas di fase kehilangan besar itu kan Dian tadi sempat cerita juga ada di fase sampai nggak bisa mikir apa-apa ini. Iya betul, sampai pada saat iya benar-benar yang menarik segala hal buruk itu yang tadi. Jadi pada saat kita manusia itu terbiasa untuk berpikir terbiasa berpikir, segala sesuatunya dilogikakan, segala sesuatunya dipikirkan, segala sesuatunya dicarikan jalan keluar, segala sesuatunya dicarikan solusi, segala sesuatunya dipertanyakan. Memang manusia begitu, terutama manusia-manusia yang memang terbiasa logis, terbiasa take control, terbiasa bekerja, berjuang gitu. Jadi pada saat terjadi itu tiba-tiba pada saat kasus saya adalah saya kehilangan aset. Tetapi ada yang kehilangan kesehatan, kehilangan orang yang terkasih. Pada saat itu terjadi kita bukannya diem tapi kita mikir. Ya kan, kita mikir harus bagaimana ini supaya saya keluar dari keadaan ini segera dan sekarang. Bagaimana ini supaya saya lepas dari kondisi ini segera dan sekarang. Saya tidak mau takut, saya tidak mau khawatir, saya tidak mau cemas gitu. Dipikir nih semuanya. Tapi semakin dipikir semakin ruwet. Ya kan, semakin dipikir semakin mbok carikan solusinya, semakin mbok carikan jalan keluarnya, semakin ruwet, dan itu menarik lagi siklus-siklus yang seperti itu, siklus-siklus yang sama ya, serupa. Memang siklus-siklus yang serupa, siklus yang persis itu malah balik lagi terus, malah narik terus dan bulet gitu. Itu memang ya begitu, memang ternyata begitu. Setelah saya pelajari, ternyata apa yang kita pancarkan itulah yang akan kita terima. Jadi kalau kamu memancarkan panik, khawatir, takut, cemas, memancarkan segala sesuatu yang tidak bisa, nggak ngerti nih jalan keluarnya apa, ya itu yang mbok terima. Jadi semakin ruwet gitu. Jadi pada saat itu saya juga merasa seperti itu sih, semakin mampet, semakin ruwet, semakin gelap, semakin frustasi pada saat itu. Karena saya merasakan itu, saya juga mengalami itu. Artinya mengalami kehilangan yang sama, penipuan yang berulang, ketakutan yang konstan, ya kan? Kecemasan, kekhawatiran, semualah tumplek-aplek. Kalau saja mungkin kesehatan saya waktu itu tidak bagus, mungkin saya sakit lah. Bisa ngedrop jadi. Ngedrop sekali karena digerogoti dari dalam badannya. Nah, dari situ di sinilah iman Katolik yang tidak seberapa itu tetap menyelamatkan. Tapi tadi mungkin boleh dilihat dulu dari cerita yang setelah kehilangan yang pertama, terus malah ada peristiwa lagi tuh yang kehilangan yang kedua itu. Kehilangan yang kedua, karena kehilangan yang kedua yaitu karena saya mencoba menarik itu ya jadi. Karena saya mencoba mencari jalan keluar cepat, instan dan segera dari perbaikan kondisi yang awal gitu loh. Tapi malah keblegong gitu. Malah kejeglong lagi, malah menarik sesuatu yang serupa lagi, malah menghantarkan hasil yang sama lagi gitu. Dan itu lebih cepat prosesnya tadi kalau nggak salah cerita. Dan itu pokoknya itu terulang lah, terulang. Kita nggak perlu ngomong apa yang terjadi, persisnya bagaimana, prosesnya bagaimana, tapi kondisi itu akan selalu terulang selama kita masih memikirkan itu. Jadi itu masih ada dalam pikiran. Genggamanmu nih. Misalnya dalam genggamanmu masih mbok pikirin, masih mbok carikan jalan keluar, masih mbok carikan solusi. Jadi itu malah menarik kejadian yang serupa terus. Jadian loopsnya malah berulang. Jadi loopsnya tuh nggak selesai, lingkaran siklenya nggak selesai. Ya disitulah iman Katolik, iman saya. Bukan iman Katolik ya. Iman saya yang sebenarnya tidak seberapa pun masih menyelamatkan karena saya tidak sakit. Karena saya tidak sakit, karena saya tidak down, karena saya tidak shutdown. Karena saya masih tahu bahwa akhirnya kemana saya harus memandang. Gitu. Ya tadi katanya sempat sharing juga
keingetnya pertama kali justru bukan sama Tuhan tapi keinget sama Bunda Maria ya sih. Iya. Pada saat saya tidak bisa melakukan apapun, yang bisa saya lakukan adalah berdevosi. Berdevosi artinya benar-benar mengulang-ulang Salam Maria berkali-kali. Karena memang saya biasa sih doa rosario. Biasa rosario. Kita bisa ngomong bahwa itu hanyalah doa di bibir atau hanyalah doa di permukaan, tetapi saya memang terbiasa merapal rosario. Jadi pada saat itulah otak saya ya manggilnya itu recall-nya apa yang sudah biasa tak lakukan. Salam Maria itu. Salam Maria pada saat itu. Salam Maria lah yang membuat saya bisa melalui malam. Yang membuat saya bisa melalui biasa malam tapi terasa panjang. Malam yang luar biasa. Luar biasa ini. Ya itu yang membuat saya bisa melalui malam dengan doa Salam Maria. Wow, ya, terselamatkan oleh Bunda Maria. Melewati malam. Lewat itu. Bunda Maria itu. Setelah itu ketika itu yang dilakukan oleh Cidian ketika itu setelah malam itu. Saya masih tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Cukup lama ya, sekitar setengah tahun lah. Setengah tahun lama. Artinya saya tidak tahu melakukan apa tuh ya, saya melakukan dengan tanpa jiwa. Artinya tanpa jiwa, tanpa kesadaran saya melakukan seperti ya udah melakukan aja. Tapi saya tahu bahwa saya harus mencari Tuhan, gitu loh. Saya harus mencari Tuhan dan saya harus menemukan diri saya sendiri karena saya sudah hampir kehilangan jiwa di situ kan. Benar-benar suatu trauma yang dalam, terus ya kejadian-kejadian besar yang ada yang meluluh-lantakkan jiwa, sehingga bisa dibilang saya hampir kehilangan jiwa saya di situ. Yang saya tahu adalah saya harus mencari saya dan menemukan Tuhan. Tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Jadi yang saya bisa aja ya pelayanan di gereja. Saya mempelajari manusia, mempelajari saya sendiri, saya mempelajari alam semesta, saya mempelajari korelasi satu dengan yang lain. Apa korelasi saya dengan kejadian A, I, U, korelasi dengan manusia A, B, C gitu. Semuanya saya pengen tahu. Saya pengen tahu. Tapi waktu itu masih dalam konteks bahwa saya juga butuh closure, butuh jawaban. Konteksnya tuh masih itu saat itu. Gitu. Konteksnya masih itu sehingga baru di titik-titik belakangan saya ngerti bahwa harusnya bukan itu yang saya cari. Fokusnya itu ya. Konteksnya tuh harusnya sudah bukan, pada saat itu bukan itu harusnya. Karena kalau saya mencari itu, ya sampai sekarang saya nggak ketemu. Gitu loh. Kenapa ini terjadi sama saya? Mempertanyakan terus itu ya. Kenapa sih harus terjadi? Kenapa saya tuh nggak pernah jahat sama orang, saya nggak pernah nyakitin siapa-siapa. Apa yang saya lakukan adalah selalu niat baik. Jadi nyari sebabnya terus ya. itu. Pada saat itu saya mempelajari semuanya dengan satu motivasi yang tidak tepat, yaitu jawaban. Kenapa? Terus untuk menemukan jawaban itu. Gitu. Tetapi somehow itu saya lakukan. Gitu. Dan akhirnya sampai sekarang itu pun masih menjadi suatu akhirnya menjadi suatu kerinduan. Kerinduan untuk selalu mencari Tuhan. Arahnya beda. Selalu kerinduan. Jadi bukan motivasi ya. Intensi. Ininya beda. Layarnya beda. Nah, jadi secara saya sebagai manusia mencari dan selalu menuju kepada Tuhan adalah sebuah kerinduan, sebuah kebutuhan yang menjadi esensi hidup saat ini. Meskipun awalnya saya melakukan itu adalah untuk mencari jawaban dan untuk mempertanyakan kenapa ini sampai terjadi. Aku salah apa? Aku harus bagaimana? Aku harus melakukan apa? Supaya semuanya menjadi baik. Supaya semuanya kembali menjadi normal. Kenapa ini harus terjadi? Pada saat itu motivasi saya begitu. Tetapi sampai waktu semakin saya menuju kepada jalan
menuju kepada jalan yang mendekatkan saya kepada Tuhan, semakin saya tahu bahwa it doesn't matter. It doesn't matter anymore. Saat ini esensi hidup saya adalah dekat dan menuju pada Tuhan, itu kebutuhan untuk hidup. Wow, gitu. Jadi memang dalam prosesnya itu Cik Dian berubah ya. Maksudnya kayak berubahnya itu dalam proses, mungkin nggak terlalu terasa. Tadinya kan tujuannya untuk menemukan jawaban. Iya, betul. Tapi ternyata Tuhan maunya tuh nggak seperti itu. Kehendaknya ternyata kan betul. Saya rasa Tuhan masih memiliki kehendak yang belum selesai. Jadi saya juga nggak berani ngomong bahwa kehendak Tuhan I, A, I, U, E, O, karena itu masih sampai sama kayak di kandung badan ya. Tetapi saya sudah mensikapi dan saya mensikapi, memaknai dan memberikan memberikan point of view, sudut pandang yang sudah berbeda lah. Sudah berbeda dan lebih lebih penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan yang selalu saya minta. Itu. Nah, ini kan tadi kan versinya dari Cik Dian ketika mengalami seperti itu. Sedangkan Cik Dian juga kan bareng dengan suami. Ketika itu kondisi bukan kondisi. Perasaan suami terus yang diutarakan ke Cik Dian gimana ketika itu? Ketika kejadian itu membersamai Cik Dian bagaimana? Suami saya tentu saja seharusnya kecewa ya, meskipun dia tidak pernah ngomong ya. Tapi secara pasti sih saya tahu bahwa itu sebuah kekecewaan dan sebuah luka yang cukup dalam juga sih buat pasangan hidup saya ya. Karena kan kita sama-sama terus. Tetapi ya itu Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat luar biasa meskipun misterius ya. Yeah. Jadi sampai saat ini ya semua baik. Gitu. Jadi ya memang mungkin dalam diam, beberapa kali dalam diam, tapi kelihatan kekecewaan itu. Pastilah kekecewaan dan terluka atas apa yang saya alami. Bagaimanapun juga seorang suami yang mengetahui istrinya juga terluka, dia juga akan terluka, mungkin lebih parah kan. Pasti. Tetapi dia mengatasinya dengan caranya sendiri. Saya juga mengatasi dengan cara saya sendiri. Kami tidak pernah fokus pada kejatuhan dan luka itu. Pada kesalahan itu. Iya, kami tidak pernah fokus pada titik rentan itu. Yang kami fokuskan adalah bahwa we are fine now. Gitu. We are fine now and thanks to God we are fine now. Jadi berproses, Cik Dian berproses, suami berproses. Dan fasenya saat ini terasanya bagaimana sih? Untuk kalian berdua? Saat ini ya itu tadi, kami tidak fokus pada titik rentan itu. Kami tidak kembali ke sana meskipun kami tahu bahwa itu ada di sana. Itu adalah bagian dari hidup bagian dari hidup saya, tetapi mau tidak mau itu menjadi bagian dari keluarga saya. Sehingga itu ada di sana, tetapi saat ini kami ada di sini. Sehingga ya sudah. Nggak masalah. Istilahnya itu berdamai dengan permasalahan itu? Atau bagaimana? Menerima permasalahan itu sebagai bagian yang baik. Menerima permasalahan itu sebagai bagian yang baik. Bagian dari sebuah masterpiece kehidupan yang lebih besar. Wow. Iya. Sebuah masterpiece yang lebih besar yang kita tidak tahu apa, bagaimana, dan kapan. Tetapi pasti. Gitu. Benar banget sih. Jadi bukan berdamai juga ya. Kalau menerima itu bagian dari hidup kami yang sempurna dan semuanya baik. Gitu. Kalau ditarik lagi bahwa perasaan kecewa, marah, takut ya itu pun saat ini masih ada, tetapi sudah menjadi bagian dari hidup kami yang sempurna dan baik adanya. Sehingga saya memaknainya itu bukan sebagai yang harus saya lawan, tetapi harus saya embrace. Harus kami dekap, harus kami peluk, bahwa itu menjadi bagian dari masterpiece itu tadi. Rencana Tuhan dahsyat dan luar biasa, tapi misterius. Embrace. Misteriusnya tuh ya peluklah itu, semuanya baik kok. Iya, benar. Terus kita ngobrol ke hal lain ini sekarang, Cik. Cik Dian kan anaknya 2 ya, Cik.
Terus Ya, dua-duanya juga di luar. Ya. Itu sebagai orang tua kadang-kala beberapa kali juga ya nggak semua orang sih, cuman kayaknya kok legowo banget untuk melepas anak-anaknya di luar Betul. tanpa tanpa kekhawatiran. Itu gimana sih? Mm-mm. Awalnya mungkin dari awal dulu. Itu Ya, pola asuh lah ya, dari pola asuh. ya. Jadi benar sih, benar yang kamu tanyakan bahwa kok bisa seperti ini gitu. Karena memang pada perjalanannya saya juga menerima banyak omongan nih. Tega amat sih gitu kan. Ya, itu. Tega amat sih anak-anak di luar semua lulus gitu. SMA ya? Lulus SMA. Apalagi anak saya yang perempuan. Yang pertama tuh perempuan, paling jauh dia di Kanada kan. Itu juga suaranya banyak sekali, kok tega banget sih. Apa enggak worry sih? Kasihan lah Nah, dan bla 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 bla. Mungkin Ya, dijelaskan suara-suara dari awal dulu sih. Pola asuhnya Cik Dian dan suami ketika pertama kali punya anak itu kok bisa berproses sampai di titik ini sekarang. Itu Merelakan, tidak adalah khawatir. ambisi saya sejak anak-anak masih saya kandung. Ambisi dari Ambisi saya sejak anak-anak masih kecil lah, masih dalam kandungan itu saya memang kepengen berpikir, merasakan dan mengucapkan bahwa suatu hari mereka akan belajar, bekerja, hidup mandiri dan bahagia di luar. Jadi itu bisa dikatakan memang visi dan misi hidup saya. Tetapi yang luar biasanya adalah kalau ditanya nih sekarang, apa sih yang kamu perlukan untuk supaya bisa nih nganter anak-anak ke sana tanpa beasiswa, semuanya biaya sendiri? Apa sih? Aku perlu nabung berapa banyak? Aku perlu nyiapin berapa miliar kan gitu. Saya kalau tanya begitu, enggak tuh, bukan itu yang diperlukan. Bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan adalah ya kamu tahu aja bahwa suatu saat mereka bisa begitu gitu. Itu kamu tahu aja bahwa suatu saat mereka bisa begitu. Tentunya saya menyiapkan yang saya bisa ya. Artinya sejak kecil anak-anak mandiri dalam artian saya kerja sejak anak-anak keluar itu saya harus kerja. Memang waktu itu pilihannya adalah saya harus kerja. Jadi anak-anak kecil ya kecil. Terus yang ngasuh omanya, yang ngasuh mami saya. Karena saya harus kerja, suami saya juga harus kerja, kami berdua kerja. Dari situ anak-anak terbentuk mandiri sih, memang sangat mandiri, so very mandiri. Saya sendiri menyadari bahwa anak saya ada satu titik kadang-kadang kelewat mandiri juga, gitu. Kadang-kadang kelewat mandiri juga. Itu bagian dari persiapan saya. Saya memang agak sengaja. Pernah suatu hari anak saya perempuan waktu kecil dia nanya sih, Mami, kok aku nggak pernah dibikinin PR, ditemenin belajar, main tebak-tebakan, ditungguin pas ulangan. Kok aku nggak pernah seperti itu kayak teman-temanku. Anak saya pernah ngomong gitu. Saya sih bilang bahwa saat ini kamu mungkin merasa seperti itu, tapi suatu hari kamu akan tahu kenapa mami mendidik kamu seperti ini. Terus di umurnya yang lebih gede lagi, anak saya bilang, temennya anak saya sih, waktu itu dia cerita ya, temennya anak saya bilang gini, kamu kok pinter banget sih, nggak pernah diurusin sama mamimu, tapi semua sendiri bisa, katanya. Prakarya bikin sendiri, semuanya siapin sendiri, kamu hebat banget. Kamu mau seperti itu? Suruh mamimu tega sama kamu seperti aku, mamiku tega sama aku. Gitu anak saya bisa jawab gitu. Ya, waktu itu mereka dengan anak-anak lah mereka ngomong begitu. Saya cuma ngomong suatu hari kamu akan tahu kenapa mami begini. Ya akhirnya ya itu anak saya lulus SMA ke Kanada sendiri yang perempuan. Terus adiknya saat ini ada di Australia. Nah. Adiknya saat ini ada di Australia sedang kuliah. Kalau anak saya yang gede udah kerja di Kanada. Wow. Saat ini lagi mau trip ke UK. Wow. Dia mau jalan-jalan sendiri. Anak saya yang kecil lagi mau trip ke Jepang. Dia mau jalan-jalan sendiri. Keren. Saya cuma bilang, ada duitnya nggak? Ada. Oke, go ahead. Kamu bisa keliling dunia, silahkan lakukan. Gitu ya. Itu ambisi saya yang didukung oleh suami saya sejak anak-anak kecil. Memang saya tahu mereka akan ke situ. Saya tahu mereka mampu, tapi saya menyiapkan apa yang saya bisa. Dan perasaan anak-anak sendiri, Ci, kalau ngobrol-ngobrol sekarang dengan anaknya, ketika mereka sudah, aku sekarang di Kanada nih, aku sekarang di Australia nih, pernah nggak
sharing sama mami papinya ini tentang aku seneng loh ternyata gitu. Saya selalu menanyakan itu bahwa pada akhirnya saya pesannya itu bahwa bukan apa yang bikin kamu luar biasa, apa yang bikin kamu famous, apa yang bikin kamu on the top. Tapi mami hanya mau kamu happy, produktif, takut sama Tuhan, dan pokoknya harus happy. Apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu berada, harus happy, dan produktif, dan mandiri. Dan produktif dan mandiri. Dan produktif dan mandiri. Karena ya, mami dan papi tidak akan selalu ada kan. Terus setiap kali saya mengkonfirmasi itu ya mereka bilang, I'm so happy. I'm ya, so happy. Sometimes not so happy, sometimes be aja gitu. Sometimes happy, sometimes very happy. Tetapi saya rasa sih visi dan misi saya sudah tercapai lah. Dan sesuai. Sudah sesuai. Dan mereka juga itu suka dengan itu, happy dengan itu kan. Mereka happy dengan kehidupan yang sekarang happy. Mereka happy. Kami sebagai orang tua ya, kalau anak-anak happy, kami tentu saja lebih happy. Tapi melepas mereka juga sebuah perjuangan sih. Melepas mereka juga sebuah perjuangan. Pada saat pertama kali saya nganter anak saya ke bandara mau keluar, yang pertama yang anak gede itu ya jantungnya seperti copot lah ya. Walaupun itu visi dan misi, tapi ternyata walaupun itu cita-cita seumur hidup saya, tapi pada saat nganter pertama kali tetap saja remuk redam lah sebagai seorang mami ya. Tetap saja rasanya remuk redam. Tetapi saya tahu bahwa itu pencapaian tertinggi seorang orang tua, pencapaian tertinggi parents adalah bahwa mereka melepaskan anaknya untuk terbang lebih tinggi. Dan terulang lagi ketika anak kedua. Anak kedua sudah rodok biasa. Oh, sudah rodok biasa. Jujur anak kedua sudah rodok biasa, jadi sudah lebih berpengalaman. Lebih tough gitu. Wow. Sudah lebih biasa. Iya. Ya memang ya sampai mungkin anaknya umur segini pun, anak umur segini pun kadang-kala tuh masih orang tua masih menggenggam terus. Betul. Ya jadi, sampai sekarang pun saya masih begitulah. Kalau kita terus menggenggam anaknya itu ya, anak juga akan seperti pasir mungkin sih. Kalau terus kau genggam sebenarnya kan juga bocor. Cuman ketika nggak kamu giniin mungkin ya terbang dia. Ya betul. Ya maksudnya aku pun juga sebagai orang tua baru lah ya. Pasti akan mengalami fase-fase itu. Cuman ya kayak Cik Dian ngomong tadi juga, kalau menanamkan iman ke anak juga, dan kita harus serahkan ke Tuhan juga kan. Sebenarnya anak-anak kita kan juga bukan anak-anak kita kan. Betul. Karena mereka tuh kan anak-anak Tuhan sebenarnya. Kita kan hanya sebagai perantara, saluran ya lahirnya di kita. Memang Tuhan sudah menggariskannya kayak tadi Cik Dian juga ngomong kan, memang sudah digariskan, memang sudah lahir dari kita. Betul. Cuman bukan hak kita untuk menahan mereka dengan kita terus. Karena ketika kita menahan terus dengan kita, itu ya efeknya nggak akan sesuai dengan misi hidup mereka. Memang kita yang tahan kalau kita kita menghambat panggilan mereka, kita menghambat misi hidup mereka dengan mungkin hanya dengan omongan. Bukan di KKP di rumah, kamu jangan pergi, cuman dengan omongan itu bisa menghambat. Mungkin kita sudah melepaskannya ke luar kota, ke luar negeri, tapi kalau omongan kita di telepon, di WA itu sudah membebani, istilahnya membebani anak, itu sudah menghambat menurutku loh ya. Iya, benar. Benar kan? Benar, apa yang keluar dari bibirmu itu selalu seakan yang manis dan sedap didengar. Dan ketika Cik Dian bilang, ya pokoknya kamu bahagialah di sana, itu sudah kayak sangu sih nggak terhingga. Sangu dari orang tua. Tetap bahagia pokoknya jangan lupa Tuhan, bahagia. Itu kayak udah sangu. Dan tanpa embel-embel omongan lain. Kalau ada omongan tertentu yang mungkin jangan gini, harus jadi jangan orang, gitu, harus ini, harus itu beban loh Cik. Iya. Itu jadi kayak obstacle, dikte yang bakal menghalangi panggilan itu. Betul. Pada akhirnya misi hidup pada akhirnya kita pun memang sudahlah. Be happy. Kak. Kita tuh diciptakan Tuhan untuk happy gitu. Benar sih. Begitu kamu nggak happy itu kamu sudah berpaling dari wajah Tuhan. Karena Tuhan cuma kasih kamu be good lah, be good, be happy. Semuanya itu baik. Kan semuanya itu baik.
trust me, just be happy, semuanya itu baik. Rancanganku tuh tidak akan salah. Jadi begitu kita merasa takut, khawatir, cemas, tidak happy, itu sudah jauh lah. Ya. Sudah jauh dari jalan yang sebenarnya harus kita lalui. Dan ngomong-ngomong lagi, Ci, ini kita ngobrol dikit lagi ya. Kayak happy itu kan sebenarnya Cik Dian, kebahagiaannya Cik Dian dan suami nggak bergantung pada anak. Jadi mau anakku bagaimanapun ya, kebahagiaan kalian, mungkin kebahagiaan Cik Dian sendiri beda dengan kebahagiaan suami, walaupun sudah berumah tangga. Benar. Nggak tergantung pada orang lain. Tidak tergantung Benar siapapun. Benar. Dari perjalanan saya, ini saat ini saya ngomong perjalanan saya, pada akhirnya saya juga ngerti itu bahwa nggak bisa kamu bergantung pada pasangan, bergantung pada anak, bergantung pada orang tua. Jadi ini identitasmu, kamu sendiri, spesifik dan spesial dan gifted only for you. Jadi kowe dhewe sing harus bertanggung jawab. Gitu. Nah akhirnya saya tahu itu. Pada akhirnya saya tahu itu. Gitu. Ya karena kalau kita menggantungkan semua termasuk kebahagiaan itu pada orang lain, yang dituai apa pasti sih kecewa. Betul banget kan? Iya, ya itulah iman apapun dari religi apapun, dari agama apapun mengajarkan satu hal, bahwa selalu andalkan sumber dari segala sumber. Selalu andalkan sumber dari segala sumber. Iya. Sumber dari segala sumbermu, hanya itu. Bahagiamu sumbernya satu. Benar. Ya kan? Keberhasilanmu sumbernya satu. Terus andalkan itu tok. Jangan andalkan manusia. Mereka semua juga mengandalkan satu sumber yang sama harusnya. Gitu. Ya kalau ngandalke orang gandeng geret. Iya, jadi benar. Jadi ya wis muter-muter aja. Malah drag you down terus ya. Nggak bisa up terus. Yes, exactly. Oke. Terus kalau dalam sekarang tuh Cik Dian tergabung dalam komunitas tertentu atau apa gitu nggak? Masa-masa sekarang kan udah tinggal berdua mas suami doang. Ada ikut komunitas atau pelayanan tertentu nggak? Ya, saya mengaktifkan diri untuk lebih terlibat dalam gereja lah. Lebih terlibat dalam gereja, dalam kegiatan humanity. Di gereja sendiri saya aktif di ASAK, saya juga melayani sebagai lektor. Terus kalau memang pas ada kesempatan saya juga aktif melayani di Buddha Seci. Terus saya sendiri sebagai seorang terapis, sebagai seorang konsultan juga, seorang hipnoterapis juga. Hipnoterapi. Lalu itu juga pelayanan termasuk ya sih. Itu juga ya pekerjaan, cuman juga pekerjaan dan pelayanan. Ya identitas saya saat inilah. Artinya apa yang saya lakukan saat ini, bukan identitas juga yang saya lakukan saat ini itu. Gitu. Terus sekarang apa lagi? For living ya, I make money from era properti. Oh. Sampai lupa ya, era properti. Jadi saya membantu orang yang membutuhkan tempat tinggal. Wow, keren ya. Terus kita bakal ngobrol-ngobrol soal hipnoterapis itu, Ci. Iya. Mungkin hipnoterapis juga sesuatu yang dipelajari ketika di titik terendah yang tadi diceritakan. Saat itu juga. Tapi sekarang bisa jadi sebuah pekerjaan dan pelayanan Cik Dian itu ceritanya bagaimana ya? Kenapa kok ngambil hipnoterapis? Dorongan apa atau motivasi apa ketika itu? Ya itu, seperti yang tadi pernah saya sampaikan, pada saat terjadinya kejadian yang traumatis itu, pertama kali sebagai manusia saya mencari jawaban. Mencari jawaban dan mencari jalan keluar. Mencari kenapa, pokoknya mencari jawaban lah. Terus ya, karena jawaban di luar itu gimana nih jawaban dari luar, saya mau cari kemana nih? Akhirnya saya mencari jawaban ke dalam diri sendiri. Salah satunya saya dipertemukan dengan hipnoterapis itu. Hipnoterapis itu adalah salah satu teknik terapi yang mengakses
Bawah mengakses sadar. pikiran bawah sadar, subconscious, mengakses itu ya, mengakses subconscious, di mana subconscious itu menyimpan segala sesuatu, segala peristiwa yang terjadi dalam satu rentang kehidupan manusia. Itu tersimpan semua tuh di situ, storage-nya itu di situ. Itu yang tidak bisa lagi muncul karena pikiran atau logika sudah mendominasi dalam hidup sehari-hari gitu. Intinya gitu. Wow. Di situ banyak yang bisa dilakukan sih kalau sudah mengakses ke Alam pikiran bawah itu. sadar. Pikiran bawah sadar, bukan alam ya, alam bawah sadar ini koyok gaib ngono ya. Pikiran bawah sadar. Iya, Banyak iya. sekali yang bisa dilakukan dan diakses. In positive way tentunya, karena saya seorang terapis, tentunya in positive way ya, seorang in the way healing lah, yang tujuan atau penyembuhan ininya adalah healing. Tujuan atau misinya adalah healing. Healingnya beda loh Ci. Kalau sekarang Healingnya anak sekarang beda, bilang ya. healing Tuh. tuh vacation. Vacation ya, kita vacation ke subconscious tuh, keren tuh. Kita juga jalan-jalan nih di pikiran bawah sadar, akses ke situ. Oke. Kalau Ci Dian sendiri kan sekarang juga rutin untuk baca firman. Nah, adakah ayat emas atau ayat yang dipegang oleh Ci Dian dalam hidup ini? Yang menjadi selalu kekuatan adalah bahwa semuanya baik. Semua baik. Semuanya baik. Tuhan menciptakan semuanya memang baik apa adanya, sempurna. Rancangannya tidak pernah sia-sia. Wow. Itu ayatnya di mana juga saya udah lupa ya, tapi itu pokoknya. Itu pokoknya benar-benar menjadi jalan hidupku, bahwa semuanya baik. Apapun yang terjadi sama kamu, semuanya baik. So, ya udah terjadi aja. Karena semuanya baik. Percaya semuanya itu baik. Pasti semuanya baik. Benar-benar. Iya, apapun yang terjadi semuanya baik. Jadi ya udah terjadi aja. Come on. Ya, kekhawatiran juga kita serahkan ke Tuhan karena perasaan kita tuh juga kan punya Tuhannya. Ya. Jadi kembalikan aja ke Tuhan. Wow. Berikan aja Tuhan. Tuhan, sekarang pula Tuhan gitu kan. Ikut maunya Tuhan ya. Semuanya baik kok. Walaupun itu tadi perlu proses yang panjang. Prosesnya jelas panjang dan babak belur ya. Dan nggak enak. Karena kalau ya, memang kita mau enak terus kadang kita jalan yang salah aja. Prosesnya panjang dan babak belur karena memang ya itulah yang dilakukan oleh anak Allah ya. Ya. Teladannya aja seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh anak Allah, memang babak belur gitu loh. Memang babak belur, pikul salib, jatuh dan disalibkan ya Bun ya. Oke, gitu aja Ci. Ya, dan itu kekuatanmu, salib itu kekuatanmu karena semuanya diselesaikan di atas kayu salib. Salib jadi, itu kekuatan. 2500 tahun yang lalu sakitmu sudah sembuh, hutangmu sudah lunas, hidupmu sudah penuh, masa depanmu sudah utuh di atas kayu salib. Benar. Ya kan? Sudah ditebus semuanya. Yes. Sama Sang Penebus. Yes. Seru banget Ci ngobrol-ngobrolnya nih. Tak tambahin dikit. Ngomong-ngomong kayu salib itu, di bahasa aslinya kitab suci itu kan bukan finish ya, bukan selesai. Telestai. Lunas. Bahasa kitab suci. Bahasa aslinya, bahasa Ibraninya bahwa di atas kayu salib itu Yesus menyebutkan bukan finish, bukan selesai, tapi telestai. Lunas. Sakitmu udah tak lunasi. Utangmu udah tak lunasi, uripmu wis tak lunasi, masa depanmu wis tak lunasi. Semuanya sudah tak lunasi. Bukan finish ya? Bukan finish. Itu kan bahasa Inggrisnya, terjemahan. Di kitab suci pun kayaknya selesai deh, kalau yang bahasa Indonesia. Karena finish dari finish dan. Tapi harusnya ya telestai. Harusnya telestai itu lunas. Lunas. Oh, baru tahu ini sih. Ya itu. Semua ditebus berarti. Semua sudah selesai. Jadi apapun yang terjadi itu semua baik. Jadi wes nggak usah takut, semua baik. Kalau kita takut gimana? Kembalikan aja sama Tuhan. Tuhan, aku takut, aku nggak mau masuk lagi dalam kekelaman dan kegelapan. Karena Tuhan ada kok di situ. Iya. Ada kok di situ. Dalam kegelapan pun Tuhan ada. Dia pelita. Dia bukan lampu sorot, dia pelita. Tek gitu kan. Pelita, sentir. Ya. Yang ngomong-ngomong soal sentir itu Ci. Kadang-kala kalau kita kehidupannya lagi terang-terangnya, kita lagi shining banget.
pelita itu nggak akan kelihatan, Cik. Tapi ketika kita sedang di masa-masa gelap atau mungkin jatuh, terus semua gelap, baru kita kadang bisa lihat pelitanya itu. Betul. Itulah kenapa memang ya itu makanya semuanya semuanya baik kan, semuanya ada tujuannya kan. Iya. Semuanya baik, Kita digelapkan juga ada tujuannya. Biar kamu apa? dihancurkan supaya dibentuk. Kamu dikasih gelap supaya kamu lihat terang. Semuanya baik kok. Bener. Jadi takut apa? Gitu. Ya ini bukan sekonyong-konyong ngomong begini sih. Memang pergulatan dan proses itu memang mau tidak mau harus dijalani dengan benar gitu. Dengan benar artinya ya jalan aja terus. Iya. Takut apa? Terus aku mau bahas satu tadi kita yang obrolan offline dikit yang tentang itu loh, Ci. Blocking uang itu istilahnya apa, Ci tadi? Abundance blocking. Abundance blocking. Itu seperti apa sih sebenarnya, Ci? Jadi gini. Semesta itu energi. Semesta itu energi. Kita ngomong juga energi. Kita kata-kata kita keluar juga energi baik dan energi buruk. Uang juga adalah energi. Energi itu ada yang baik, ada yang buruk tentu saja ya. Uang adalah energi. Kalau kamu tadi kamu bilang bahwa trauma masa lalu membuat kita menyatakan diri bahwa aku enggak suka lah sama uang. Bukan enggak suka tapi enggak mau. Enggak mau atau menghindari. Karena apa? Karena kita takut endingnya jelek. Ya kan? Endingnya jelek bahwa kita pernah trauma sama uang, kita pernah kecewa karena uang, kita pernah disakiti karena uang. Jadi endingnya jelek pada saat itu. Itu yang tertanam dalam kita. Sehingga sekarang kita memancarkan energi kalau ada uang, maka endingnya pasti jelek. Itu yang tertanam pada kita. Itu yang kita pancarkan, energi takut sama uang, takut sama abundance, takut sama kelimpahan. Yang terpancar itu, maka itu akan membuat uangnya juga takut sama kita, gitu loh. Nggak hadir gitu. Jadi secara garis besar, frekuensi yang kamu pancarkan ketakutan akan uang, maka alam semesta juga akan memberi sinyal bahwa oke, saya nggak akan kasih uang kalau gitu. Gitu. Jadi ya kayak yang diomongin dari tadi ya, Ci. Kalau memancarkan sesuatu ya itu yang akan mantul ke kamu juga. Itu yang masuk. Makanya dalam kitab suci juga ya itulah. Semua yang enak didengar itu yang berasal dari Tuhan. Semua yang enak didengar itu yang berasal dari Tuhan. Semua yang enak didengar itu yang berasal dari Tuhan. Dan lakukanlah semua yang enak didengar. Kan gitu. Supaya energinya energi bagus. Gitu. Supaya energinya bagus. Terus semesta akan mengirimkan sesuai dengan sinyal energi yang kita lancarkan. Nah kalau dari tadi juga Dian ngomong tentang semesta. Nah semesta itu kalau misal dengan Tuhan itu gimana, Ci? Kaitannya? Tuhan sumber dari segala sumber. Tuhan sumber dari segala sumber. Semesta adalah salah satu ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu apa sih istilahnya? Omnipresent ya. Dia ada dimanapun juga. Omnipresent. Dia ada dimanapun juga. Tetapi dia tidak terikat ruang, tidak terikat batas, tidak terikat waktu. Semesta ini bisa dibilang ruang ya. Ruang. Kita saat ini adalah waktu. Kita punya badan adalah batas. Tuhan di luar itu. Jadi semesta itu ya ciptaan Tuhan. Kita ada di dalam semesta. Kita juga ciptaan Tuhan. Jadi yaitu energi saling terhubung. Energi saling terhubung, saling termanifest, saling terhubung. Tuhan sumber dari segala sumbernya. Sumber dari segala sumber. Kita nggak bicara tata cara atau agama atau budaya tertentu ya, tapi Tuhan itu ilahi. Sumber dari segala sumber, divine. Oke. Seru banget, Ci. Oke, Ci. Thank you banget loh, Ci, waktunya buat ngobrol-ngobrolnya kita ini udah lewat. Udah 40 menit kok, nggak apa-apa, Ci. Lewat 40 menit? 40 menit, nggak apa-apa. Lewatnya 40 menit? Lama banget ya? Enggak. Ci, 40 menit kan. Oke. Masih panjang. Masih ada waktu. Mungkin Dian ada yang mau disampaikan lagi nggak? Tentang apa keresahan atau apapun boleh sih. Atau permasalahan atau problem yang dirasakan mau disampaikan aja gitu. Ya tadi kita sempat ngobrol sebentar ya bahwa kalau pada saat kita sedang mengalami sesuatu, sedang ada masalah atau sedang
mengalami hal yang tidak mengenakan. Hmm. Kadang-kadang penghiburan dari orang itu adalah bahwa lihatlah ke bawah. Ya, Oh kayak iya, tadi kita betul. ngomong gitu ya, Iya, lihatlah iya. ke bawah. Ada yang lebih ini dari kamu, ada yang lebih buruk, ada yang lebih jelek, ada yang lebih apa. Saya merasa bahwa sebaiknya lihatlah ke atas. Lihatlah dari sumber segala sumbermu. Lihatlah dari atasnya tuh Dia bukan yang lebih menciptakanmu, dari kita, tapi yang maha semuanya. lihat ke Lihatlah Tuhan. selalu ke Tuhan. Lihatlah selalu ke sumbermu gitu. Gitu. Benar sih. Ya kekuatannya cuma itu. Iya. Kalau kita lihatnya ke bawah merosok malah. Iya, kalau kita lihatnya ke bawah maka kita merasa bahwa untung saya enggak begitu. Mendang-mending tadi. Jadi mendang-mending. Untung saya masih mending dari itu lah. Apakah kamu yakin bahwa yang di bawahmu pun bukan kuasa dan pekerjaan Tuhan? Iya, betul. Tuh. Ya kan? Ya, segala sesuatu tetap lihatnya ke Tuhan. Lihatlah ke Tuhan. Jangan lihat kemana-mana. Pada saat kamu kecewa, marah, sakit hati, ataupun apa, apakah kamu yakin orang yang membuat kamu itu pun tidak dicintai Tuhan? Iya. Tuhan mencintai Semua ciptaannya dengan sungguh sangat adil dan sama rata. Oke, gitu. Jadi udah cukup. Ya, jadi apa tadi? Jadi ya gitu. Jadi kalau kamu bilang, oh kowe yo ngene lah. Apa kamu yakin dan tahu bahwa oh kowe yo ngene itu dia bukan orang yang dicintai Tuhan dengan sama besarnya dengan kamu dicintai Tuhan? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan kita yakin bahwa Tuhan pun mencintai semuanya dengan sama. Iyalah. Ya, jadi ya semuanya baik itu aja lah. Ya. Semuanya baik. Baliknya lagi semuanya baik. Semuanya baik dan yang hadir itu cuma Tuhan. Karena apa? Karena ya itu kita nggak bisa adil artinya bahwa kita merasa kita disakiti kalau keadilan itu tangan kita, maka kita pasti membalasnya tuh ya iso lebih. Kan gitu. Nggak mungkin saya sakitnya A, aku juga tak kasih sakit A. Nggak mungkin. Kalau bisa saya mau A+. Makanya keadilan itu cuma di tangan Tuhan. Dan jangan lupa bahwa dia pun dicintai Tuhan sama seperti kamu dicintai Tuhan. Oke. Seru banget sih. Nanti kita ngobrol offline ya. Karena bakal lebih panjang lagi. Bakal panjang dan lama dan banyak. Thank you banget teman-teman buat yang udah nonton ini sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, komen-komen, juga share video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Cik Dian. Cik Dian mungkin ada sosial media yang mau di-share atau tertentu? Enggak lah. Enggak. Oke, itu aja. Thank you. Enggak, biarkan saja. Tuhan memberkati. Lalirian, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak sudah menonton.